Mengapa kita memiliki sidik jari? Sherlock Holmes sering berkata, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu benar, penjahat selalu meninggalkan jejak. Dan kalian semua yang suka nonton film detektif yang seru akan setuju bahwa sidik jari adalah cara termudah untuk melacak penjahat. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita memiliki sidik jari dan peran apa yang mereka mainkan dalam hidup kita? Hari ini kita akan menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari. Mari mulai dengan apa itu sidik jari. Sidik jari adalah kesan atau tanda yang ditinggalkan oleh gesekan dari jari manusia. Mereka adalah lingkaran kecil dan pola lembah di ujung jarimu. Ada 3 jenis pola friksi punggung bukit: simpul, lingkaran, dan lengkungan. Identifikasi sidik jari. Daktiloskopi adalah proses membandingkan kesan friksi kulit dan jari, telapak tangan dan jari kaki untuk menentukan apakah mereka berasal dari orang yang sama. Dan sekarang untuk pertanyaan utama, apa tujuan sidik jari? Atau mengapa kita memilikinya? Nah, para ilmuwan telah lama beralasan bahwa sidik jari membantu manusia mencengkram objek dengan menciptakan gesekan. Mereka berpikir bahwa punggungan pada sidik jari kita mungkin telah membantu nenek moyang kita meraih permukaan yang kasar. Satu lagi kemungkinan tujuan sidik jari adalah bahwa sidik jari membantu kita meningkatkan indera sentuhan dan membantumu mengidentifikasi objek. Di bawah punggungnya terdapat mekanoreseptor, sejenis reseptor sensorik yang merespons friksi yang disebabkan oleh gerakan ujung jari di sepanjang permukaan atau bahan dan mengirimkan informasi sentuhan ke otak. Mengapa kita memiliki sidik jari yang unik? Sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi orang karena sidik jari setiap orang itu unik. Orang-orang dapat memiliki pola sidik jari yang serupa, namun tidak sama. Sidik jari bahkan lebih unik dari DNA. Sebagai contoh, kembar identik dapat berbagi DNA yang sama, atau setidaknya sebagian besar. Tetapi, mereka tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Bahkan, sidik jari juga bervariasi di antara jari-jarimu sendiri. Artinya, kamu memiliki sidik jari yang unik di setiap jari. Bisakah kamu benar-benar membakar sidik jarimu? Ya, kamu bisa. Cukup banyak luka atau luka bakar yang masuk lebih dalam dari lapisan luar kulit yang dapat mempengaruhi pola sidik jari secara permanen. Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari sidik jari tidak pernah jelas atau konklusif. Namun, kita semua bisa sepakat bahwa ini penting dan diperlukan untuk mengidentifikasi orang. Kami harap kami telah menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari. Saat kita masih kecil, kita semua berharap memiliki kekuatan super. Kekuatan super apa yang kamu inginkan? Ya, manusia selalu terpesona dengan terbang. Mungkin itu sudah tertanam dalam diri kita. Karena kita terinspirasi oleh burung dari sejak awal, kita percaya bahwa kita bisa terbang, kita percaya bahwa kita bisa menyentuh langit. Tapi pernahkah kamu memikirkan seperti apa jadinya jika kamu bisa melakukannya? 1. Kamu tidak akan pernah naik pesawat lagi. Jika kamu bisa terbang dari suatu tempat ke tempat lainnya, kenapa kamu harus naik pesawat ketika kamu bisa mencapai tujuanmu dengan biaya yang lebih rendah? 2. Mobil menyebabkan 70% polusi atmosfer. Dalam setahun, 7 juta orang meninggal karena polusi udara. Jika kita bisa terbang, kita akan melihat lebih banyak manusia yang terbang daripada jumlah mobil dan bus, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Oleh karena itu, mengurangi polusi dan tingkat kematian. 3. Menghindari lalu lintas jam sibuk. Ucapkan selamat tinggal pada lalu lintas jam sibuk dan sebagai gantinya malah terbang pulang tanpa membuang waktu duduk di belakang kemudi. 4. Jika kamu terlambat, kamu tidak perlu khawatir. Kamu selalu bisa terbang ke tujuanmu dan akan selalu tepat waktu. 5. Jika bepergian ke seluruh dunia adalah impianmu, maka itu akan jadi kenyataan. Kamu bisa mengunjungi tempat-tempat di seluruh dunia tanpa khawatir tentang waktu ataupun uang. 6. Kemungkinan untuk mati dalam kecelakaan mobil adalah 1:5.000. Ini berarti bahwa 1.250.000 orang meninggal setiap tahunnya dalam kecelakaan. Di sisi lain, peluangmu untuk mati di pesawat adalah 1-11 juta. Ini berarti bahwa jika manusia bisa terbang, angka kematian karena kecelakaan pesawat akan mencapai 0. 7. Layanan pengiriman makanan akan tiba dalam 15 menit atau bahkan kurang. 8.
Tidak akan mungkin mencatat pergerakan orang dan konsep kewarganegaraan, dan tidak akan ada lagi yang namanya batasan. 9. Transportasi darat yang mencakup 900 juta mobil akan berkurang dan pesawat hanya akan digunakan untuk lalu lintas barang saja. 10. Setiap hari, lebih dari 85.000 pesawat terbang di atas kepala kita. Dan ini sekitar 26.154.000 orang. Jika manusia bisa terbang, maka jumlahnya akan bertambah. Namun akan ada orang-orang malas yang akan lebih suka mengemudi beberapa kilometer tanpa melelahkan sayap mereka. Meskipun banyak manfaatnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mustahil bagi manusia untuk bisa terbang. Karena kita akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan otot untuk menahan tubuh kita di atas. Kita terlalu besar dan berat, dan bahkan jika kita memiliki sayap yang cukup besar, kita tidak akan bisa mengangkat diri kita sendiri dan mempertahankan kontrol. Burung bisa terbang karena kekuatan sayap, sehingga mengurangi beban pada sayap mereka. Di masa lalu, ada banyak upaya yang dilakukan untuk memungkinkan penerbangan manusia. Leonardo da Vinci juga mempelajari penerbangan burung dan muncul dengan ide-ide untuk perangkat terbang pribadi yang menarik untuk penerbangan manusia. Karena itu, segera lakukan tantangan dengan pesawat jet, helikopter, dan pesawat ruang angkasa. Namun manusia masih mencari cara baru untuk penerbangan. Kita terjun di dalamnya dan membiarkan rasa ingin tahu kita terbang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan berikan komentar di bawah ini tentang bagaimana penerbangan akan menguntungkan dirimu. Kita semua sadar bahwa air adalah kebutuhan utama kita, dan tubuh kita mengirimkan sinyal pada kita jika kita mengalami dehidrasi, seperti bibir kering, kulit kering, pernapasan cepat, dan banyak lagi. Dan minum air adalah satu-satunya cara untuk menghindari dehidrasi. Tetap terhidrasi memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah menurunkan berat badan, pencernaan halus, otak yang sehat, kulit bercahaya, dan banyak lagi. Jadi, jika kamu tidak minum cukup air, sekarang kamu tahu kenapa kamu harus melakukannya, dan jika sudah, teruskanlah. Tapi, apakah kamu sudah minum air dengan cara yang benar? Tahukah kamu, salah dalam metode minum air putih sebenarnya bisa menyebabkan radang sendi, gangguan pencernaan, dan migrain? Jadi, ayo belajar tentang cara yang benar untuk minum air. Nomor 1. Minum air setelah makan. Menurut Ayurveda, diyakini bahwa minum air setelah makan itu sama dengan minum racun. Mari kita masuk ke dalam sains di baliknya. Perut kita sudah memiliki asam untuk mencerna makanan. Saat kita makan, proses pencernaan dimulai dan memecah makanan. Sekarang jika kamu minum air setelah makan, mungkin bisa ada beberapa konsekuensi. Asamnya menjadi encer dan menyebabkan gangguan pencernaan yang selanjutnya membuat sulit untuk memecah makanan. Dan kemudian, makanannya membusuk di dalam perut kita. Bagaimana kita menghindarinya? Kamu harus berkumur setelah makan dan minum air 1 jam setelah makan. Nomor 2, meneguk air. Apa kamu pikir meneguk air sekaligus bisa menghidrasimu? Tidak. Airnya hanya akan terbuang karena kencing. Cara yang benar untuk minum air adalah seteguk demi seteguk dan perlahan. Kenapa? Air di mulut kita bercampur dengan baik dengan air liur dan masuk ke dalam perut dan menciptakan keseimbangan. Karena air liur yang diproduksi di mulut kita bersifat dasar dan perut kita bersifat asam. Sekarang, jika kita meneguk air sekaligus, lebih sedikit air liur yang akan masuk dan itu menyebabkan kembung, asam lambung, gas, dan gangguan pencernaan, membuatnya sulit untuk membuang racun dan juga kotoran. Nomor 3, minum air dingin. Kita semua suka minum air dingin, bukan? Ketika kamu di rumah, setelah hari yang cerah dan panjang, kamu menuju ke kulkas dan minum segelas air yang dingin. Kedengarannya sangat bagus, bukan? Tapi tahukah kamu bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuhmu? Ketika kamu minum air dingin, pembuluh darahmu menyusut dan sirkulasi darah menjadi lambat. Karena ketidakcocokan suhu, itu bisa mempengaruhi kesehatan pencernaanmu dan bisa menyebabkan flu dan sakit kepala. Berikut adalah tips cepat lainnya. Jika kamu ingin minum air dingin, coba cara alami menyimpan air dalam pot tanah seperti ini. Ini mempertahankan tingkat pH dan menambahkan mineral ke dalam air. Nomor 4, minum terlalu banyak air. Ya,
Kamu mendengarnya dengan benar. Terlalu banyak menghidrasi tubuhmu juga bisa menjadi masalah. Adalah sebuah mitos bahwa kita harus minum sekitar 5-7 liter air dalam sehari. Beberapa orang bahkan minum air lebih dari itu. Meskipun mereka tidak haus, tapi hanya karena seseorang menyuruh mereka melakukannya. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa terlalu terhidrasi bisa jadi berbahaya? Minum terlalu banyak air bisa menyebabkan ketidakseimbangan kadar natriummu. Itu menyebabkan hiponatremia yang melarutkan natrium dalam darah dan bisa menyebabkan pembengkakan, sakit kepala, mual, kecemasan, dan kembung. Bagaimana cara menghindarinya? Setiap orang memiliki jenis tubuh yang berbeda, berat badan, dan kebutuhan nutrisi. Itu juga tergantung pada iklim dan lingkungan tempat kamu tinggal. Lebih baik untuk mempertimbangkan semua faktor ini dan mengamati pola tubuhmu dan berapa banyak air yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Jika kamu mengonsumsi 2,5 hingga 3 liter air sehari, kamu sudah siap berangkat. Nomor 5. Minum air sambil berdiri. Ginjal kita berfungsi lebih baik dalam posisi duduk. Kalau kamu minum air sambil berdiri, kamu mungkin secara tidak sengaja akan merusak tubuhmu. Minum air sambil berdiri membuat air melintas dengan dorongan dan tidak adanya penyaringan. Itu membuat racun dan kotoran menumpuk di dalam darah atau kandung kemih, menyebabkan kerusakan pada ginjal. Berdiri sambil minum air juga menyebabkan nyeri sendi. Jadi, kita perlu minum air pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sambil duduk. Jadi, mari kita ikuti semua tips untuk mengubah cara kita minum air untuk hidup yang lebih sehat.